Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wassalaman amma ba'du. Anak-anakku semuanya, dalam kehidupan ini kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini berasal dari karakter yang baik. Nah, yang disebut dengan karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki oleh manusia dan makhluk hidup yang lain. Demikian pula sebagai manusia, tentu kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya karakter. Ada satu ungkapan yang cukup menarik yang perlu mendapat perhatian kita. Perhatikan apa yang Anda pikirkan, karena itu akan menjadi ucapan Anda. Perhatikan apa yang Anda ucapkan, karena itu akan menjadi perbuatan Anda. Perhatikan perbuatan Anda, karena itu akan menjadi kebiasaan Anda. Perhatikan kebiasaan Anda, karena itu akan menjadi karakter Anda. Dan perhatikan karakter Anda, karena itu akan menjadi nasib Anda. Di dalam Al-Quran, sebagai umat Islam, kita belajar banyak sekali nilai-nilai. Setelah dipelajari, ternyata ada 100 lebih nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Dan di antara 100 lebih nilai itu, pesantren Tebu Ireng mengambil 5 nilai dasar yang wajib diikuti, wajib dimiliki oleh segenap sivitas akademika yang ada di pesantren Tebu Ireng. Mulai dari kiai, para asatid, para santri, karyawan, guru, dan semuanya. 5 nilai dasar yang wajib tersebut, yang pertama adalah ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas itu apa? Ikhlas ini adalah mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Selama ini di kalangan pesantren, ikhlas ini didefinisikan sebagai melakukan sesuatu karena Allah. Tentu ikhlas ini letaknya ada di dalam hati. Karena semua karakter itu berasal dari hati. Sehingga tidak ada satupun orang yang tahu apakah seseorang itu memiliki hati yang ikhlas atau yang tidak. Yang tahu apakah seseorang ikhlas atau tidak itu adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh di antara perbuatan yang menunjukkan keikhlasan, kalau bagi santri misalnya, ketika mendengar suara adzan, maka tanpa diperintah oleh siapapun, santri tersebut segera berdiri
menghentikan aktivitasnya, kemudian mengambil air wudhu dan siap-siap mengikuti sholat berjamaah. Jadi kita tidak tahu hati seseorang itu ikhlas atau tidak, tapi kita bisa melihat apa yang tampak. Termasuk di antara ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu walaupun itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Contoh, ketika kita sedang berjalan, kemudian kita melihat ada sampah yang mungkin tercecer. Banyak orang yang mungkin merasa ini bukan urusan saya. Tetapi bagi seseorang yang ikhlas, maka dengan segera begitu melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, dia pungut sampah itu, kemudian dia buang di tempatnya. Ini juga merupakan salah satu bentuk keikhlasan. Dan ikhlas ini menjadi sifat dasar. Kalau baginda Nabi di hadis Arba'in An-Nawawi, hadis pertama, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya satu amal itu karena niatnya. Maka ikhlas ini menjadi pokok dari segala amal perbuatan manusia. Karena dari keikhlasan ini nanti akan melahirkan sifat-sifat, melahirkan nilai-nilai yang lain, yang tentu ketika seseorang ini sudah mempunyai keikhlasan, maka lahirlah kejujuran, lahirlah tanggung jawab, lahirlah toleran, lahirlah sabar, lahirlah adil, lahir sifat-sifat yang lain, dermawan dan sebagainya. Seyogyanya lah sifat ikhlas ini kita pupuk mulai dari awal, kita ajarkan sejak masih kanak-kanak, remaja, dewasa sampai orang tua. Maka ketika seseorang ini sudah mempunyai keikhlasan, hidupnya akan menjadi lebih tenang, hidupnya akan lebih menjadi mudah. Yang kedua, nilai yang harus dimiliki oleh Sivitas Akademika Pesantren Tebu Ireng adalah jujur. Apa arti jujur itu? Jujur itu artinya adalah sinkronnya, bersatunya apa yang ada di pikiran, apa yang ada di dalam ucapan, apa yang ada di dalam perbuatan, dan apa yang ada di dalam hati. Ketika hatinya berkata putih, maka yang kita ucapkan, yang kita perbuat pun putih. Ketika hatinya berkata hitam, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat pun hitam. Nah, sifat jujur ini juga menjadi salah satu sifat yang dimiliki oleh ahli surga. Kalau kita dalam bahasa Arab ada sifat siddiq. Siddiq ini artinya jujur. Siddiq itu artinya benar. Dan orang yang mempunyai sifat jujur, mempunyai karakter jujur, itu kejujuran sudah menjadi darah daging. Sehingga orang akan selalu berbuat jujur, baik di depan orang maupun di belakang orang. Karena bagi orang yang jujur, yang melihat bukan manusia, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan suatu ketika Khalifah Umar sedang berjalan-jalan
Kemudian di satu rumah, satu malam, beliau mendengar ada dua orang wanita yang sedang bercakap-cakap, rupanya ibu dan anaknya yang berprofesi sebagai penjual susu. Nah, di antara dialog yang terdengar oleh Khalifah Umar, sang ibu memerintahkan kepada anak untuk mencampur susu yang akan dijual dengan air. Dengan alasan menurut sang ibu agar keuntungan yang kita peroleh lebih banyak. Tetapi sang anak menolak dengan mengatakan, "Jangan, Bu. Ini adalah pelanggaran hukum. Kalau sampai Khalifah Umar tahu, maka kita akan dihukumnya. Beliau akan marah." Sang ibu mengatakan, "Sudahlah, Nak. Oleh Khalifah Umar tidak akan tahu." Padahal Khalifah sedang mendengar di luar rumah. Dengar jawaban sang ibu, sang anak pun meluruskan, "Ibu, kalaupun Khalifah Umar tidak melihat perbuatan kita, bagaimana dengan Tuhannya Khalifah Umar? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu?" Nah, inilah yang disebut dengan sifat jujur. Tanpa memikirkan dilihat atau tidak oleh manusia, perbuatan kebaikan atau kejujuran ini tetap dia laksanakan. Anak-anakku semuanya, terkadang kita ini berpikiran bahwa seseorang itu apa yang tampak. Padahal apa yang tampak belum tentu menggambarkan apa yang tidak tampak. Contoh sederhana. Terkadang kita melihat seseorang ini baik, punya akhlak yang baik. Tetapi sering kita melihat orang ini melanggar. Contoh sederhana. Ketika kita berada di jalan raya, ada seseorang yang mungkin pakai sarung, pakai kopiah, pakai serban. Tetapi di pertigaan jalan atau di perempatan jalan, lampu merah misalnya. Pada lampu sedang menyala merah, dia terobos saja. Nah, tentu ini adalah contoh yang tidak baik. Bagi orang yang jujur, lampu merah itu sudah seperti pengawasan. Walaupun tidak ada polisi yang mengawasinya. Dan ini sifat jujur yang luar biasa. Nah, bagi kita, terutama bagi para santri, bagi para siswa-siswi semuanya, sifat jujur ini bisa diterapkan. Contoh sederhana ketika kita belajar, misalnya menghadapi ulangan. Maka kita merasa bukan hanya diawasi oleh guru, tapi juga kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berusaha ketika mengerjakan ulangan itu kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak mencontek, kita tidak ngerpek, tidak toleh sana, tidak toleh sini. Karena apa? Karena kejujuran itu sudah menjadi sifat kita, sudah menjadi tabiat kita, sudah menjadi karakter kita. Juga misalnya ketika kita sedang makan di warung. Kita makan, apakah itu makan gorengan, makan kerupuk. Nah, jadi jangan sampai kita ini misalnya makan gorengan 5, tapi ketika membayar kita hanya mengatakan 3. Makan kerupuk 10, kita mengucapkannya 5. Nah, ini adalah satu sifat yang tidak baik. Bukan sifat yang jujur. Nah, jadi ini penting bagi kita semuanya. Kenapa? Karena yakinlah bahwa kejujuran adalah salah satu modal dalam kita bergaul. Orang sukses berdagang, orang sukses berbisnis itu bukan
karena banyaknya modal berupa uang, berupa harta, tapi modal utama adalah kejujuran seperti yang dimiliki oleh baginda Nabi. Baginda Nabi ini pebisnis ulung, pedagang ulung, tapi modalnya bukan harta. Modal yang paling utama karena beliau bergelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Artinya orang yang dapat dipercaya adalah karena kejujurannya. Kemudian sifat yang ketiga yang wajib kita miliki sebagai sifat dasar sebagai santri Tebu Ireng adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu bukan hanya berkenaan dengan segala perbuatan. Tanggung jawab ini adalah sesuatu bentuk konsekuensi bukan hanya dari amal perbuatan kita. Tetapi juga sebelum kita melakukan perbuatan harus sudah punya gambaran tanggung jawab ini. Contoh yang paling sederhana kalau di kalangan para santri. Di dalam santren itu ada tata tertib, ada peraturan yang wajib ditaati. Bisa jadi seorang santri itu mungkin melanggar tata tertib, melanggar peraturan. Maka sebagai bentuk tanggung jawab, ya harus mau menerima konsekuensinya, mau menerima sanksi, mau menerima takzir kalau di kalangan pesantren. Ya. Misalnya seseorang santri itu ketahuan merokok. Merokok adalah satu pelanggaran kalau di pesantren Tebu Ireng. Maka ketika dia ketahuan merokok, nah di situ ada pasal-pasal, ada bentuk takziran dan sebagainya, maka dia harus mau bertanggung jawab. Jangan sampai kita ini kemudian sifat tanggung jawab ini kita hilangkan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya tanggung jawab. Siapapun, mulai dari pemimpin, termasuk rakyat, termasuk guru, termasuk para santri, semuanya ini harus mau mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, ya insya Allah menjadi tanggung jawab yang baik. Tetapi kalau perbuatannya mungkin tidak baik, maka dia harus mau mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan yang berlaku. Karena kita semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, nilai berikutnya yang harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah kerja keras. Kerja keras adalah sesuatu yang sangat baik dan dianjurkan dalam Islam. Bahkan suatu ketika baginda Nabi itu bertemu dengan seorang tua yang sedang bekerja, sedang memecah-mecah kayu, ya, sedang memecah kayu. Dan melihat hal itu, baginda Nabi mencium tangan orang tua tersebut. Sambil beliau mengatakan, inilah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Artinya, orang yang bekerja keras sangat dicintai oleh baginda Nabi. Tidak ada satupun orang yang sukses tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan datang begitu saja. Harus diiringi kerja keras. Karena yang bisa merubah seseorang itu hanya Allah dan dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga orang tersebut mau merubah dirinya sendiri. Artinya ketika seseorang itu bekerja keras, sesungguhnya dia sedang merubah dirinya sendiri. Nah, bagi seorang santri, kerja keras ini bisa diwujudkan dalam bentuk belajar bersungguh-sungguh.
Ulama-ulama zaman dahulu mencapai kesuksesan itu tidak dengan berleha-leha. Beliau puluhan tahun belajar, mondok, mengaji, bangun malam, puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan barangkali ini bisa dicontoh. Kalaupun mungkin kita tidak bisa seperti ulama-ulama zaman dulu, paling tidak belajar bersungguh-sungguh. Juga rajin bangun malam, rajin berpuasa Senin Kemis misalnya bagi para santri. Insya Allah ini sudah salah satu bentuk kerja keras. Jadi kerja keras itu bukan hanya kerja dalam arti mencari kehidupan, tetapi belajar bersungguh-sungguh itu juga bentuk daripada kerja keras. Kemudian yang kelima, sifat yang harus dimiliki oleh seorang santri khususnya adalah toleran atau tasamuh. Apa arti daripada toleran? Ya secara sederhana bisa kita gambarkan bahwa toleran itu adalah saling menghargai. Artinya menghargai perbedaan. Tidak tertutup kemungkinan dalam kehidupan ini kita ini berbeda dengan orang lain. Berbeda dalam segala hal. Terkadang kita ini berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda profesi, berbeda strata, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Tetapi janganlah kemudian perbedaan yang kita miliki ini menjadi perpecahan, menjadi sumber perpecahan bagi kita semuanya. Maka sifat toleran ini harus kita miliki. Toleransi dalam hal agama, dalam hal macam-macam lah. Nah, dalam dunia pesantren kita ini sering melakukan diskusi. Tidak tertutup kemungkinan dalam diskusi kita ini sering berbeda pendapat dengan teman kita. Kita sering berbeda pendapat dengan orang lain. Tetapi jangan kemudian perbedaan ini sampai menyebabkan perpecahan, putusnya persaudaraan. Kita bisa saling menghargai. Sebab dalam sebuah diskusi itu bukan untuk mencari menang kalah. Ya. Bukan untuk mencari siapa yang benar. Satu permasalahan sesuai dengan tempatnya. Kalaupun mungkin orang lain yang mungkin berbeda dengan kita bisa menghargai kita, demikian pula sebaliknya kita juga bisa menghargai pendapat orang lain. Ini contoh menerapkan sifat atau nilai toleran dalam kehidupan kita sehari-hari. 5 sifat dasar ini yaitu ikhlas, jujur, tanggung jawab, kerja keras, dan toleransi. Kalau kita mampu menerapkan kelima ini dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita tidak mampu menerapkan nilai yang lain 100 lebih, insya Allah 5 nilai ini sudah cukup mengantarkan kita menjadi orang yang hebat. Lalu kita ketahui bahwa ke depan bukan hanya ilmu pengetahuan yang menentukan, tetapi yang menentukan kehidupan kita adalah nilai-nilai yang kita miliki, karakter yang kita miliki. Satu contoh sebagai penutup dari materi ini, suatu ketika sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Maka kebetulan perusahaan ini perusahaan yang terkenal. Maka ribuan pelamar dari yang S1, S2 karena syaratnya IP-nya harus di atas 3. Mereka berbondong-bondong melamar. Maka pada waktu yang telah ditentukan satu persatu calon karyawan ini dites. Rupanya tesnya bukan tes tulis, bukan tes wawancara, tapi semacam trapping
Tesnya ini adalah semacam jebakan. Jadi sudah di-setting sebuah kantor yang sedemikian rupa sehingga untuk menguji sampai di mana karakter karyawan itu. Ketika ada karyawan yang mungkin melihat di halaman depan kantor itu melihat sampah berserakan, dia biarkan. Kemudian melewati sebuah ruangan yang lampunya sedang menyala padahal suasana terang benderang, tidak dia matikan. Kemudian melewati toilet atau kamar mandi yang airnya mancur terus, tetapi padahal sudah penuh, dia tidak matikan. Maka ketika sampai di ruang penguji atau yang mewawancarai, maka diucapkan terima kasih sudah mengikuti tes ini. Tetapi ketika ada calon pelamar yang ketika dia masuk halaman melihat sampah berserakan, kemudian dia ambil sampah itu, kita dibuang di tempatnya. Ketika melewati ruangan yang terang benderang tapi lampu menyala sebagai bentuk tanggung jawab, maka dia matikan lampu tersebut. Ketika melewati toilet atau kamar mandi yang airnya terus mancur padahal sudah penuh, maka ketika pelamar ini masuk ke ruangan penguji, pertanyaannya adalah, mulai kapan Anda bisa bekerja? Anak-anakku semuanya, maka jangan lupa bahwa karakter inilah yang akan menentukan kehidupan kita. Maka di awal tadi saya buka mulai dari pikiran sampai ucapan, sampai perbuatan, kebiasaan, akhirnya menjadi karakter, dan karakter ini akan menjadi nasib. Artinya nasib Anda ditentukan oleh karakter Anda, ditentukan oleh nilai-nilai kehidupan yang Anda miliki. Demikian materi ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.